Orang kini gampang menikah anak aja ustaz. Nak tentu dia ustaz kau piti macam mana nak tahu dia lah. Nya taunya orangnya bodasi tiap pagi sepatu mengkilit, ustaz kau pagi pakai saruang je baru. Malam kau pakai saruang je lain. Kalau muda ikut banyak cucuak sudah ada kau kerja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini membahas tentang ada ungkapan yang tertulis di dalam kitab Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ada seorang ulama mazhabnya Hambali, nama beliau Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau punya kitab 2 jilid. Nama kitab itu Lataiful Ma'arif fi Mawasim wal Mawarif. Di dalam kitab itu beliau menjelaskan tafdilat, fadilat tentang kelebihan dan keutamaan bulan 12. Jadi bulan 12 bulan itu beliau jelaskan satu persatu, berlandaskan dengan hadis, berlandaskan dengan ayat. Ada yang menarik di sana, beliau menjelaskan hal yang berlebih ketika menjelaskan ada 2 Zul. Di dalam 12 bulan ada 2 bulan Zul, Zulqa'dah dengan Zulhijjah. Asal katanya Qa'dah dengan Hijjah, tapi ditambahlah oleh beliau dengan kalimat Zul. Itu yang menariknya. Kenapa para sahabat baginda Nabi mengungkapkan dengan kalimat Zul, padahal asalnya Qa'dah dengan Hijjah? Kenapa pas di Zulhijjah dengan Zulqa'dah ada Zul? Mestinya Syawal pakai Zul Syawal atau Muharram. Ini tidak. Hatta Ramadan sendiri tak pakai Zul Ramadan. Tak ada kan orang pakai Zul Ramadan? Tidak ada. Rabi'il Awal pun tak ada orang memakai Zul Rabi'. Tak ada. Tapi kenapa 2 bulan diawali dengan Zul? Zulqa'dah dengan Zulhijjah. Ini yang beliau bahas di dalam kitab itu. Ini pula lah yang akan kita bahas insya-Allah dalam waktu menjelang salat Isya ini. Zulani 2 Zul. Ketika ditengok ke dalam kamus, dibuka kamus, ditengok makna kamus, rupanya Zul ini memiliki makna yang hebat. Apa makna Zul? Ai zil karamati wal fadilah. Zul yang arti daripada Zul ini memiliki kemuliaan dan keutamaan. Kalau bahasa kitanya Zul tu kalau biwa itulah ya. Maka yang Zul-Zul tu biasanya agak berlebih dia sikit. Ya, biasanya seperti itu. Ada Nabi punya pedang namanya Zulfikar. Kalau terluka sedikit oleh pedang Nabi ini, payah mencarikan obatnya. Zulfikar nama pedang baginda Nabi. Ada seorang wali namanya Zulkarnain. Maka pokoknya ada Zul tu biasa berlebih. Ada Zul apa lagi? Ada Zulfahmi, Zul Hendri, ada Zulkifli, ada Zul apa lagi? Sisi apa yang ada? Zul Ikrami. Zul
tafdil. Bayangkan dari 12 bulan cuma 2 yang Nabi beri nama dengan Zulqa'dah, Zulhijjah. Apa kelebihan dari Zul ni? Ini yang akan kita bahas. Kelebihan daripada 2 Zulqa'dah dengan Zulhijjah, betul ada kelebihan di dalamnya. Tidak ada di bulan yang lain, adanya cuma di dalam 2 Zul ini ibadah. Apa ibadahnya? Pertama namanya haji, yang kedua namanya udhiyah, kurban. Ada di dalam 2 bulan ni. Haji ada dalam bulan Syawal? Enggak. Kurban ada dalam bulan Ramadan? Enggak. Kurban ada dalam bulan Rabiul Awal? Enggak ada. Dalam bulan Muharram? Enggak ada. Di dalam 2 bulan inilah dia Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulqa'dah kok terbawa? Iya, karena di dalam bulan Zulqa'dah inilah orang-orang yang berangkat haji boleh dia melafazkan niat hajinya. Maka jamaah Indonesia berangkat haji kebanyakan dalam bulan Zulqa'dah ni. Kalau jadi gini kan tak ada dah, karena tak ada haji dah kan. Walaupun pelunasan lah salah, saya sabar aja lah. Zulqa'dah karena ada haji. Orang yang berangkat haji boleh dia meniatkan hajinya di dalam bulan Zulqa'dah. Tapi satu syaratnya, dia mesti sampai di Makkah tanggal 9 Zulhijjah baru dia balik pulang, maka dia disebut orang yang berhaji. Maka haji dalam bulan Zulqa'dah sudah boleh, tapi syaratnya sampai tanggal 9 Zulhijjah baru dia balik pulang. Maka namanya Zulqa'dah. Ada kelebihan. Mana kelebihan lagi? Hadis di dalam kitab Jami'us Saghir fi Ahaditsin Basyirun Nazir, Al-Imam As-Suyuti menukilkan hadis bahwa orang yang melakukan umrah di dalam bulan Zulqa'dah ini, maka Jibril hadir bersamanya sampai di hari kiamat nanti. Jadi Jibril hadirnya di dalam bulan Zulqa'dah ni. Orang kan banyak bilang, Ustaz, berarti para malaikat tu kan sudah ada tugas masing-masing. Berarti seperti malaikat Israfil meniup trompet belum bertugas dia. Malaikat Malik dan Ridwan belum bertugas. Mungkar Nangkir sudah bertugas. Jibril dah selesai tugasnya, Ustaz. Ternyata dalam hadis Nabi belum. Memang Jibril menurunkan wahyu tugasnya, tapi ada beberapa momen yang Jibril mesti hadir di Masjidil Haram ketika umrah, yaitu di bulan Zulqa'dah. Itu dia. Yang kedua, ibadah yang mesti dilazimkan ada dalam bulan Zulhijjah lagi, yaitu udhiyah, kurban. Kedua-duanya ibadah ini syariat Nabi Ibrahim dahulunya. Maka ada kalimat Zul lagi. Jadi pertama, kenapa Zul? Karena memang ada 2 ibadah tidak ada di bulan yang lainnya. Kenapa namanya Zul? Karena syariat Nabi Ibrahim ada pada kita hari ini. Cuman syariat Nabi Ibrahim kah juga namanya sekarang? Tidak. Sekarang menjadi syariat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah mengamalkannya, maka tertutuplah syariat Nabi yang lain. Tapi sejarah boleh kita buka bahwa haji dan kurban adalah dulunya syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya Nabi yang masih diamalkan syariatnya oleh Nabi Muhammad cuma Nabi Ibrahim. Cuma Nabi Ibrahim, tak ada Nabi yang lain. Kalau seandainya ada syariat Nabi yang lain kita amalkan, repot kita. Contoh sajalah syariat Nabi Musa, untung tak kita amalkan. Di zaman Nabi Musa, syariat Nabi Musa, apabila pakaian terkena najis, cara mensuci pakaian mesti muqata'ah, dipotong. Jadi umpamanya ini terkena tai cicak, terkena, ini mesti dipotong, dikorek supaya suci. Karena air tidak bisa mensucikan benda dalam pendapat dulu di zaman Nabi Musa. Maka di zaman Nabi Musa itu menandakan orang soleh dengan tidak soleh itu tengok kainnya. Kalau banyak kain itu bertumbuk, berarti tanda orang elok itu. Zaman Nabi Musa. Kalau kini kalau banyak baju orang itu bertumbuk, orang kilo namanya. Syariat diamalkan, syariat itu sampai kini tidak diamalkan. No. Maka syariat Nabi Adam tak diamalkan, syariat Nabi Sulaiman tak diamalkan, syariat Nabi Musa, Nabi Isa tidak ada yang diamalkan satupun. Yang ada cuman syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah bernama Zulani, Zulqa'dah dengan Zulhijjah. Memang berbeda bulan ini.
Jadi Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim yang ada. Ini pula lah asbabnya nama Nabi Ibrahim disebut di dalam salat. Nabi Ibrahim dalam salat, iya kan? Kenapa tidak Nabi Adam? Mestinya Nabi Adam, Nabi yang tertua. Mestinya Nabi Sulaiman, Nabi yang kaya. Mestinya Nabi Ayub, Nabi yang lama sakit. Mestinya Nabi Ismail, mestinya Nabi yang lain. Tapi tidak. Kenapa Nabi Ibrahim yang ada di dalam salat? Jawabannya, karena Nabi Ibrahim syariatnya masih ada diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia jawabannya. Memang Nabi Ibrahim, kan ya Nabi Ibrahim dalam salat gitu kan? Entah kok berbeda salat awak ni. Lambek jawabannya. Kalau ambo ya Nabi Ibrahim, kalau papa ibu nak tahu mana entah kok dia masih hari tu kok beda pula. Sama kan? Tu apa lambek jawab dari berfikir lama memikir nampak oh iya kan Nabi Ibrahim. Tidak, Nabi Sulaiman mungkin dah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Kan ada Sulaiman dah. Tak ada dah. Itu salah satunya. Kenapa kok nama Nabi Ibrahim padahal banyak nabi yang lain? Nabi Adam ada, nabi yang lain ada. Mesti Nabi Adam bapa dari segala nabi, Abul Bashar, bapa Nabi Adam, mesti Nabi Adam. Tapi kenapa tidak Nabi Adam? Kenapa Nabi Ibrahim? Ini salah satu jawabannya, bahwa Nabi Ibrahim syariatnya dipakai di Nabi Muhammad, itulah haji dengan kurban. Itu jawaban. Jadi kalau bersobok awak besok je orang-orang non-muslim, orang non-muslim kok ada yang hobi membaca. Awak jarang pula duduk di pengajian. Dia tanya ada orang non-muslim, Nabi kalian Nabi Muhammad kan? Iya. Kenapa Nabi kalian Nabi Muhammad dimasukkan dalam salat Nabi Ibrahim? Kenapa Nabi Ibrahim dimasukkan dalam salat? Dalam salat kalian. Padahal Nabi yang tertua Nabi Adam. Apa jawaban awak kira-kira kalau bersobok kita je orang non-muslim, orang kafir. Memang kafir kok agak lain kita agak lincah macam boleh dia kata. Apa cara? Kalau orang yang lain mengaji, senang menjawabnya. Oh, karena ada syariat Nabi Ibrahim yang masih diamalkan di Nabi kami, haji dan kurban. Tapi mana yang tidak mengaji, kenapa menjawab kira-kira? Kenapa menjawab? Makanya perlu mengaji kok. Kadang jemaah aku tidak mengerti dah, sok mantap lah kadang makan. Undang ustaz tak datang dah. Kok bersobok kau macam mana? Kok berjumpa awak beko dengan orang macam tu, malu agama kita. Berarti ni muslimnya muslim abal-abal macam gitu beko awak macam mana? Jawab. Kalau awak mengaji jawab, oh ya ada syariat. Kalau nak mengaji apa dia jawab? Tak tahu dah jawaban. Itu jadilah kok dikicuh lah orang tu bekonya. Ohnya dek Ibrahim kok kemanakan dek Nabi Muhammad kumahnya. Atau mungkin Ibrahim kok apa mah? Ya, nama orang awak kau kadang biasanya ngericuk je dah lah. Makanya guna mengaji, belajar, datang ustaz mengaji, duduk dengar kajian dia. Ni dia, tu salah satu jawaban. Maka syariat kurban, syariat haji di Nabi Ibrahim. Tengok perjalanan haji mulai dari tawaf, sa'i, lantar jamrah di Mina, wukuf di Arafah. Semua amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Kurban jelas dalam riwayat, hadis dalam ayat juga jelas kurban memang Nabi Ibrahim pertama kali. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam umur dah 80, ada yang mengatakan 70 tahun. Di dalam kitab Qasasul Anbiya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan beliau sudah tua. Nabi Ibrahim ni sudah tua, 80 tahun. Alun punya anak, belum punya anak, tidak ada anak, tapi beliau ada amalan sehari-hari per tahunnya ada beliau. Belum menyembelih. Dalam kitab Majalis Susaniyah, Al-Imam Fasni As-Sidqi Al-Azhari ada menukilkan di sana dalam Nuzhatul Majalis juga. Setiap tahun Nabi Ibrahim ni menyembelih banyak, 5.000 ekor onta,
15.000 ekor sapi, 500.000 ekor kambing. Sembelih setiap tahun. Disembelih, disediakan, disembelih, dihadiahkan, disembelih, dihadiahkan. Itu terus. Belum punya anak. Kata Nabi Ibrahim, lau kana li waladul lazabahtu ilallah. Kalau aku pun punya anak, aku akan sembelih dia untuk Allah. Terucap dari mulut Nabi Ibrahim. Ya rasa-rasa Nabi Ibrahim tak punya anak. Apa tak? 80 tahun dah ada tu unyang no. Tak mungkin punya anak. Ya rasanya dah 80 tahun. Takkan punya anak. Rupanya Allah takdirkan. Allah takdirkan punya anak. Punya anak. Maka kalau laki-laki, Pak, laki-laki memang dalam hitungan tengok pendapat medis dengan beberapa kisah kita tengok, kalau laki-laki walaupun usia sampai 100 masih membuahi, masih menghasilkan, masih produksi kalau laki-laki. Kita di Kampar ada namanya Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kamfari, asli daerah Batu Bersurat, 13 Kota Kampar. Itu menikah di usia yang ke-100. Beliau 11 tahun di Makkah. Satu-satunya orang Riau yang pernah mengaji 11 tahun di Makkah dulu beliaulah, Syekh Abdul Ghani. Usia 100 tahun. 100 tahun itu menikah dengan istri yang ke-6. Namanya Umi Maryam. Umi Maryam ni orang Tapung, orang Batu Gajah. Tapung Batu Gajah, petapahan masuk lagi ke dalam, namanya Batu Gajah. Batu Gajah tu dulu ya masuk Tapung, sampai sekarang masuk daerah Tapung. Batu Gajah namanya Umi Maryam. Beliau usia Umi Maryam ni ada mengatakan 21 tahun. Datuk umur 100 tahun. Syekh Abdul Ghani 100 tahun. Umi Maryam umurnya 21 tahun. Dulu orang dulu sanang hatinya menikah jubuya. Godang hatinya dapat menikah jubuya. Orang kini yang takut menikah ju ustaz ya. Takut apa kena pergi makan dia ustaz tu beko tu kena. Ustaz aja hang bantu aja lah litaannya lagi. Ngono nak mencari untuk anak awak pulunya. Orang kini gampang menikah anak aja ustaz. Nak tentu dia ustaz kau piti macam mana nak tahu dia lah. Nya taunya orangnya bodasi tiap pagi sepatu mengkilit. Ustaz kau pagi pakai sarung je baru. Malam kau pakai sarung je lain. Kalau muda ikut banyak cucu sudah ada kau kerja lah. Risau orang kini menikahkan anak je ustaz. Dulu orang bangga menikahkan anak je ustaz. Dulu bangga menikahkan anak je kiai. Dulu bangga orang menikahkan anak je ulama. Bangga. Umi Maryam ke dinikahkan. Umur 100 tahun Syekh Abdul Ghani, Umi Maryam umur 21 tahun. Syekh Abdul Ghani meninggal usia 130 tahun. Dalam kurun waktu 30 tahun Syekh Abdul Ghani masih produksi 6 orang anak. 6 orang anak. Anak yang 6 orang ni 2 jadi ulama besar. Anak paling pertama jadi ulama besar, namanya Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi. Syekh Aidarus ni tak ada, kalau ulama Aceh tak ada yang tak kenal dengan Syekh Aidarus ini. Karena orang Aceh punya ulama besar namanya Syekh Mudawali. Ulama Aceh punya ulama besar, orang Aceh punya ulama besar namanya Syekh Mudawali, ulama Asia. Syekh Mudawali ini berguru ke Batu Bersurat dengan Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani punya anak namanya Buya Aidarus. Syekh Aidarus pergi mengaji ke Aceh. Jadi sampai hari ini kalau kita ke Aceh, sebut saja nama Kampar, sebut nama Syekh Aidarus, akan diagungkan oleh orang-orang Aceh. Itu terbukti itu Syekh Aidarus. Syekh Aidarus ni anak yang pertama dari usia Syekh Abdul Ghani 100. Jadi Syekh Abdul Ghani ini meninggal 130 tahun. Jadi selama 30 tahun masih produksi. Jadi apa-apa tak usah risau lah, masih bisa tambah ya. Masih bisa produksi. Cuman kini ko ndak mantap, kini ko dah. Kini ko kalau umur 60 masih mengendong anak sampai cucu dah orang tu. Cucu kata orang. Pada umur 50 kadang mengendong anak cucu ya. Bayangkan Syekh Abdul Ghani umur 100 masih mengendong Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani. Ni dia. Jadi balik ke Nabi Ibrahim, Allah takdirkan. Bisa saja Allah takdirkan punya anak, ternyata ia punya anak.
Nabi Ibrahim alaihi salam ketika anak sudah menjadi besar. Dalam beberapa tafsir kita coba membaca, dalam tafsir dalam tafsir Khazin, dalam tafsir Rasawi, dalam beberapa tafsir ada yang mengatakan umur Nabi Ismail ketika itu 5 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Nabi Ibrahim di dalam tidurnya didatangi oleh mimpi. Mimpi datang ke Nabi Ibrahim. Aufa binazrika ya Ibrahim. Ini sedang enak-enak bergelut dengan anak, sedang enak dan sedang asik-asik bermain dengan anak. Datang mimpi, aufa binazrika ya Ibrahim, tunaikan janjimu hai Ibrahim. Dicoba oleh muarikh. Muarikh ni ahli tarikh, ahli sejarah, menghitung bulan mundur dan bertepatanlah tanggal Nabi Ibrahim mimpi pertama kali itu di tanggal 7 Zulhijjah. Maka bernamalah tanggal 7 Zulhijjah itu dengan Yaumir Ru'yah, hari ru'yah. Ru'yah hari mimpi. Itu dalam kitab Nuzhatul Majalis dijelaskan. Maka tanggal 7 Zulhijjah bernama Yaumir Ru'yah, hari mimpi. Karena itu pertama kali mimpi. Bangun Nabi Ibrahim, dianggap biasa mimpi itu. Malam besoknya mimpi lagi. Aufa binazrika ya Ibrahim, tunaikan janjimu hai Ibrahim. Malam yang berikutnya, yang kedua. Tapi pas di tanggal 8 Zulhijjah mimpi lagi. Bangun Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim bangun, Nabi Ibrahim yatarawa. Yatarawa memenungkan mimpi tadi dari Allah atau dari syaitan. Dari Allah atau dari syaitan. Maka bernamalah tanggal 8 Zulhijjah dengan Yaumit Tarwiyah, hari Tarwiyah. Tarwiyah itu hari yang, kalau bahasa awaknya maina-ina tu mamanuang-manuangan tu. Hari mamanuang lah itulah. Pokok kalau lain orang mamanuang yang bau selah yah ya. Tarwiyah. Tanggal 7 tadi hari apa namanya? Lupa. Baru tadi santak. Hari Ru'yah. Hari yang ke-8 Zulhijjah namanya Tarwiyah. Hari yang ketiga mimpi lagi Nabi Ibrahim. Aufa binazrika ya Ibrahim, tunaikan janjimu hai Ibrahim. Bangun Nabi Ibrahim, fa'arrafahu, dikenalkanlah, diyakinkan oleh Allah ke dalam dada Nabi Ibrahim bahwa mimpi itu adalah dari Allah. Maka bernamalah tanggal 9 Zulhijjah dengan hari Arafah. Fa'arrafahu, menjadi Arafah. Mestinya dalam beberapa kitab kita tengok memang banyak pendapat ulama tentang asbab nama Arafah ni. Ada mengatakan karena kejadiannya di padang Arafah, ada mengatakan karena bertepatan dengan 9 Zulhijjah, ada mengatakan karena memang Arafah Allah ingin menanamkan ke Nabi Ibrahim bahwa mimpi itu daripada Allah. Yakin Nabi Ibrahim bahwa ia mimpi itu daripada Allah, disuruh Allah untuk menjalankan, untuk menunaikan amanah. Nabi Ibrahim langsung datang kepada sang istri. Kata Nabi Ibrahim, istri, hai istriku, kata Nabi Ibrahim, aku bermimpi di dalam tidurku bahwa aku disuruh Allah untuk menyembelih anak kita. Mimpi disuruh Allah bang, kata sang istri. Ya, kata sang istri, kalau memang itu suruhan Allah, lakukanlah bang. Tengok, istri solehah. Maka Nabi Ibrahim ni memang Nabi soleh, anak soleh, istri solehah. Kalau memang itu kata Allah bang, kalau memang itu perintah Allah bang, lakukanlah bang. Ini tanda istri solehah ini. Kita mana ni payah mencari nama dia kau. Coba sampai ke anak awak ni, malam tadi dapat mimpinya suruh dia Tuhan mendabih anak. Apa kecik bang mendabih je. Awak sudah ingin dabih orang rumah ni. Anak mah pandai bang mendabih katanya. Tapi tengok Nabi Ibrahim, setelah disampaikan ke istri, Nabi Ibrahim sampaikan pula ke anak. Nah, itu tandanya orang tua yang bijaksana, apapun masalah tetap dimusyawarahkan kepada sang anak. Dibagi kepada sang anak, dimusyawarahkan kepada sang anak. Itu dinukilkan dalam ayat Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin.
Nak, kata Nabi Ibrahim, aku bermimpi di malam hari bahwa aku disuruh Allah untuk menyembelihmu. Nak, madza tara, bagaimana pendapatmu hai anakku? Anak soleh, istri solehah. Sang anak langsung menjawab, ya abati fa'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, kalau memang itu disuruh oleh Allah, laksanakanlah ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar. Tu jawaban sang anak. Jadi ikut ke jarang kan, anak yang 3 sekali kau macam ke jarang. Istri soleha, anak soleh, suami soleh jarang. Tak usahlah kita jauh-jauh menengok, dekat-dekat rumah awak aja lah. Macam jarang. Kadang istrinya soleha, laki soleh, tiba dia anak cilako. Kadang lakinya yang soleh, anak soleh, bini rupanya caleha pula. Nak saleha ada caleha, colio. Jadi payah yang mencari seperti ini, payah. Anak soleh, istri soleha, suami soleh, payah adanya di Nabi Ibrahim. Ini salah satu sebab. Yang kedua, nama Nabi Ibrahim diletakkan di dalam salat. Ini salah satu yang kedua alasannya. Nabi Adam contohnya, Nabi soleh, anak berkelahi. Siapa lagi contohnya? Nabi Nuh, istri, anak tidak soleh. Jadi tidak semuanya. Di Nabi Ibrahim alaihissalam ada anak soleh, istri solehah, suami soleh. Ini dia. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita, keluarga kita seperti keluarga Nabi Ibrahim. Amin. Ini dia. Silakan ya, lakukanlah ya. Dalam kitab Nuzhatul Majalis fi Nakhaif Nafais Al-Imam Abdurrahman As-Sayfuri Asy-Syafi'i, beliau menukilkan di sana, ketika itulah setelah disampaikan ke istri-istri setuju, disampaikan kepada suami, disampaikan kepada anak-anak setuju, langsunglah kata Nabi Ibrahim, di hari yang ke-10 Zulhijjah, di hari yang ke-10 namanya hari tasbihah, hari udhiyah, Nabi Ibrahim menyampaikan, pakaikanlah pakaian yang bagus kepada anak, dan pakaikanlah wangi-wangian duhan, katanya di sana, wad duhan, duhnun itu termasuk bagian daripada minyak rambut. Jadi pakaikan pakaian yang bagus, kasih wangi-wangian anak, beri anak minyak rambut. Itu pesan Nabi Ibrahim kepada sang istri. Pagi tadi anak jago, dipakaikan pakaian yang elok. Macam mana hendaknya iman? Iman siapa yang sekuat ini? Ini salah satu penyebabnya juga yang ketiga. Kenapa nama Nabi Ibrahim? Iman keluarga ni kuat. Pagi dipakaikan anak baru jaga lalu, dimandikan, dipakaikan pakaian yang elok oleh ibunya. Ibu tahu anak akan disembelih oleh ayah nanti. Anak akan disembelih oleh ayah nanti. Pakaian-pakaian yang elok, diberikan wangi-wangian. Siapa orang tua yang sanggup untuk hari ini? Bukan tak diganggu oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. Ibu Nabi Ismail diganggu, anak kau akan disembelih oleh ayahnya, jangan kau pakaikan pakaian. Itulah diganggu, dilempar, diganggu, dipukul iblis jadi. Itulah terjadinya melontar jamrah. Itu asbabnya karena itu. Kuat imannya luar biasa. Enggak, tetap anakku akan disembelih, anakku disuruh oleh Allah untuk disembelih, dipakaikan. Menangis sang orang tua, tentu menangis iman. Dipakaikan pakaian yang elok, diberikan wangi-wangian, diberi minyak rambut. Minyak rambut itu memang sunnah dia. Dalam Syama'il Muhammadiyah ada, dalam kitab Mawahibul Laduniyah Al-Imam Hasyiah, dalam syarah Imam Bajuri juga ada. Di dalam kitab Jami'us Saghir Imam Suyuti juga ada tentang minyak rambut tu sunnah baginda Nabi. Nabi suka pakai minyak rambut. Jadi minyak rambut termasuk sunnah dia. Cuman apa minyak rambut Nabi? Itu lagi. Kalau dalam kita tancur, mungkin tancur. Tancur tu minyak rambut bid'ah. Tancur Gatsby tu bid'ah, sudah Nabi nak pernah pakai itu. Dalam Jami'ul Saghir fi ahaditsin basyirun nadhir, minyak rambut Nabi, duhan baginda Nabi itu minyaknya zaitun. Itu dia. Kita dulu diseri juga waktu kecil-kecil sekolah dulu dia ada amat minyak rambut buat dulu kapai sekolah, tak mau ingat tu. Ambil amat minyak kakuali nyagit. Terkenal namanya migoma, namanya minyak goreng maco. Kepala tadi baunya memang bau maco. Tapi orang tua kita sudah mengajarkan sunnah dari kecil.
Orang tua kita sudah mendidik kita sunnah dari kecil. Buktinya dia ajari kita pakai minyak rambut. Sudah diajari kita. Anak-anak kini tak tahu urusnya anak punya anak, mak punya mak pula. Kalau dulu ya dia urusnya kita. Ya walaupun sampai-sampai menggoreng ubi, ubi itu kan di kanta-kanta, sampai ke sekolah, tanya, tapi minyak rambut itu terpakai ya. Nabi Ibrahim itulah dipakaikanlah dari ibu Nabi Ismail ke Nabi Ismail duhan minyak rambut. Ini pula lah yang tradisi yang ada sampai sekarang. Kerbau yang akan disembelih itu diberi pula minyak. Ada di daerah ini. Di daerah kami masih ada itu, di Kabun, Aliantan Tandun, Tapung lah umumnya masih ada itu sampai sekarang ini. Jadi di Rohul, Kampar dulu ada juga ini. Jadi kerbau tadi mau anggota kelompok sekian, satu ekor kerbau. Jadi kerbau tadi anggotanya sefulan. Datanglah mak-mak tadi ke situ. Dari tangan mak-mak tadi mbok minyak kemiri, di tangan mak-mak tadi mbok sikit. Jadi dia pergi minyak kemiri tadi dilaplah ke kabau tadi tu. Dilap ke kabau tadi, ke kerbau tadi, disikit pula kerbau tu tu. Di situ tak ada mana itu lah ya. Dek kota mungkin, kalau dulu mungkin parah belum ada itu lah. Jadi disikit. Jadi ambo sempat protes dulu sebelum berangkat ke Mesir, dulu sempat protes. Apalah mak-mak ni dibuat ini ni? Apa manfaatnya tu? Ada orang tua tu macam, ustaz nak tahu, ustaz dah ketek ustaz baru katanya. Kamu masih ingat tu waktu tu kapai ke Mesir baru. Nak tahu dah kecil. Oh, yalah nyem. Tiba di Mesir baru dapat dah. Cuma nanti fikir dah. Mana Nabi Ismail kau nyegi kita ada maknya kau manusia nabi. Iko orang kampung awak kau ke kabau kau. Macam mana pun minyak kemiri nang kabau tu busuk ya nak penarum nah. Ni ada tradisi lagi tadi daerah mana kita di Sumatera. Atau dia pergi pulau kabau tadi cermin di mukanya tu. Jadi siap disikit ya kan? Siap disikit, ada lagi cermin nak. Hanya suruh baca amin pulau kabau tadi tu dah. Kalau pandai mengecek mungkin mengecek kabau boleh gagah dan nampak aja kan. Jadi memang nak masuk, tapi itulah tafaul tadi. Tafaul hobi orang kita memang tafaul. Tafaul itu mencontoh kepada baginda Nabi Yuna Ismail alaihi salam. Setelah diperbaiki, dihiasi, diminyaki, Nabi Ibrahim membawa sang anak Nabi Yuna Ismail alaihi salam untuk disembelih. Akan disembelih, sang anak berpesan, berwasiat dia kepada sang ayah. Kisah ini masyhur, cuman tidak pernah kita mentakhrij hadis yang ada. Dalam Durratun Nasihin juga ada, dalam Nuzhatul Majalis banyak kitab-kitab menjelaskan tentang wasiatnya Nabi Ismail kepada ayah. Salah satunya ya, kata Nabi Ismail, sing-singkan lengan baju ayah ya. Kata Nabi Ismail, sebelum ayah menyembelihku, sing-singkan lengan baju ayah agar jangan terkena darahku ya. Kalau baju ayah terkena darahku, nanti ayah pulang dan ibuku menengok darah yang ada di baju ayah, ibuku akan sedih ya. Nah, dising-singkan dengan baju. Ya, yang kedua pesan Nabi Ismail ya, kencangkan, kuatkan sembelihannya dan tajamlah pisaunya. Pertajam pisau tajamkan dan kuatkan, kencangkan, sehingga tidak lekailah takzini, supaya jangan menyakitiku. Makanya ketika kita menyembelih itu kencangkannya, jangan macam gergaji. Kau ada bagai apa-apa kau menyembelih macam gergaji, lunjul itu. Tak boleh. Maka pisau ditajamkan, pisau tajam 3 kali 4 kali, silakan 3 kali 4 kali, paling banyak tak apa-apa. 1 2 3 selesai dia. Atau sekali lebih bagus, tarik tap. Itu dalam fikih. Jangan macam ni alun je dah mengapulah pak. Pisau ke dapunya bawa dia mendabi daging. Ni menganiaya ni. Apalagi kalau sudah terangkat, diulang balik tu haram jadi tu. Tak boleh. Harus tahu kita fikih menyembelih tadi. Fikih menyembelih ada. Tak boleh terangkat. Maka pastikan putus, biarlah agak lama putus, tengok pastikan putus, dah baru diangkat. Ada orang kita baru saja seperti ini, diangkat pisau, ditengok ada yang belum putus, diulangnya balik. Mengulang balik tadi itu sudah berdosa orang yang menyembelih itu. Dalam fikih ada itu. Fikih menyembelih jelas itu dalam fikih ada itu. Hukum-hukum dalam menyembelih, hewan tak boleh disakiti pertama. Kencangkan, kuatkan. Jadi sehingga tidak bermain-main kita.
Maka di Indonesia ada komunitas namanya Juleha namanya. Namun macam nama orang Padusi seketik, tapi tak nama orang tu dah. Juleha nama komunitas juru sembelih halal. Ustaz Abdul Samad sebagai Dewan Pengawas Syariahnya, sama dengan saya sebagai pengawas syariah juga. Oh, orang Juleha tu menyembelih tadi, tarik aja, sap sekali lalu, tapi pisaunya betul-betul tajam. Ada kawannya cuba, dek kawan seketik tanya sangko mau ada pisau-pisau menabih mungkin, hanya cuba seketik tu. Tinggal rupa apa je kawan, tinggal kulitnya keluar darah, tajam pisau itu. Pisau yang itu yang dijadikan itu pesannya Nabi Ismail kepada sang ayah. Pesan Nabi Ismail kepada ayah, ya, jauhkanlah anak-anak dari ibu kuyah. Kalau anak-anak bermain di dekat ibu, ibu akan ingat kepada kuyah. Ya, sampaikanlah salamku kepada ibu kuyah dan katakanlah sabar di atas perintah Allah. Itu wasiat. Ada 9 wasiat Nabi Ismail kepada sang ayah. Setelah wasiat disampaikan, Nabi Ismail mulailah menyembelih menghadap ke arah kiblat, menyembelih sang anak. Kemudian ketika sang anak akan disembelih, langsunglah malaikat Jibril menukar Nabi Ismail dengan lembu. Ada yang mengatakan Nabi Ismail ni menengok bapaknya menyembelih lembu. Cuma Nabi Ibrahim tak tahu kalau anak di samping. Dia saksikan berdua, dia menyaksikan menyembelihan. Intinya adalah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, istri sukses dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sukses dia ketika disembelih, berarti dah sukses dia. Orang yang paling kuat imannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dibakar dengan api tak terbakar Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka oleh karena itu syariat Nabi Ibrahim tapi diamalkan oleh Nabi Muhammad, maka menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan syariat Nabi yang lain lagi namanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita berkurban iman dengan uang. Boleh kita buat perbandingan. Nabi Ibrahim berkurban iman. Kita tak dianjurkan menyembelih anak sekarang. Kalaupun disuruh, takkan ada yang mampu kita. Tak ada yang sanggup kita. Iman ini harta. Iman Nabi Ibrahim, kita harta. Beratkah kita mengeluarkan 2.500.000 dalam tahun? Beratkah kita mengeluarkan uang ni sedangkan ini anak yang diperjuangkan? Maka itulah Nabi menekankan betul dalam hadis Abi Hurairah, man lahu sa'atan falam yudhahim falayaqrabanna musallana. Siapa yang dia mampu berkurban, dia tak berkurban, jangan dekati tempat solat kami, kata Rasulullah. Dalam riwayat lain, man lahu sa'atan falam yudahi, siapa yang mampu berkurban dia tak berkurban, mati dia. Falyamut insya'a yahudiya wa insya'a nasraniya. Mati dia, matinya Yahudi atau matinya Nasrani. Nabi marah betul karena tidak seperti iman Nabi Ibrahim kita. Bukan diminta menyembelih anak kita, tapi uang yang kita sembelih. Mampu nak kita? Mampu iman tak kita? Ada orang yang mampu tapi tak beriman, tak jadi juga dia. Mampu menurut kacamata fikih, tapi karena tak ada iman akhirnya tak jadi menyembelih. Padahal tengok, kalau menengok mampu menurut kacamata fikih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita banyak yang mampu sebenarnya. Ingin tengok kita seperti apa kacamata fikih? Tengok menurut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang dianggap mampu berkurban adalah orang yang memiliki harta lebih daripada 4 hari kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok kita 4 hari berlebih. Dari 4 hari ini berlebih dia. 4 hari mana dia? Hari raya, tasyrik pertama, tasyrik kedua, tasyrik ketiga. 4 hari. Tasyrik hari raya, tasyrik pertama, tasyrik kedua, tasyrik ketiga. 4 hari. Dalam sehari kebutuhan kita umpamakan sekitar 200.000 lah. Mungkin kebutuhan pokok. Beras, lauk, sayur, minyak, gula, garam, bawang. Kita anggap 200.000 sehari. 200.000 di hari raya, 200.000 tasyrik pertama, 200.000 tasyrik kedua, 200.000 tasyrik ketiga. 4 hari kali 200.000 berapa? 800.000. Lihat uang kita di malam takbir.
Ni malam takbir nih. Besok hari raya. Tengok uang kita ni malam takbir nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Malam takbir, tengok uang kita. Kalau di malam takbir kita memiliki uang lebih dari 800.000, lebihnya bisa membeli seekor kambing, maka kita dianggap orang yang mampu berkurban. Itu menurut kacamata fikih. Jadi 800.000 peserta kurban sekarang berapa? 2.400.000 tambah 800.000 berarti 3.200.000. Kalau di malam takbir kita punya uang 3.200.000, menurut kacamata fikih kita dianggap orang yang mampu berkurban. Maka kalau kita memakai kacamata fikih, banyak kita yang mampu, Pak. Tapi kita banyak memakai kacamata kita, banyak nak mampu jadinya. Enggak dah Ustaz, kau dek corona. Hanya corona saja gini kau. Semester anak kadi bayi, awak kena khabar balik minantu pula kredit auto ada setahun lagi. Rumah kau alun jo lunas lah dah. Kalau ikut kau dibaca sampai kiamat nak jadi berkorban lah. Pakai kacamata awak menengok, jangan menengok kacamata, pakai kacamata fikih. Saya ni mampu nak menurut fikih. Yang tadi itu bukan pendapat saya, pendapat ulama fikih, pendapat syariat. Dan nak berkorban tahun kau dah Ustaz. Apa nak berkorban? Ni, kurban dah lah cukui. Ada orang awak lah. Lah cukui ni, apa kalau cukui juga lah. Lah cukui, berapa cukui? Lah 7 kali berkorban Ustaz. Kalau siku kabau tu, halun dah. Nabi Ibrahim aja 5,000 ekor belum pernah nyabit cukui lah. Kau 7 kali baru nyabit cukui lah. Tu dia. Itu menurut kacamata fikih. Jadi pulang beko ke rumah inang lah diri. Berarti kalau mau dia kecil Ustaz tadi mampu dan berarti. Kata fikih mana-mana mampu awaknya mungkin jadi. Sampai ke orang rumah mampu awak mungkinnya. Apa tu modeko kecil Ustaz? Itu kan kecil Ustaz jangan percaya benar lainnya. Mati aja lah. Nanti nak kecil Ustaz, kecil syariat itu tu. Syariat yang mengatakan, bukan saya. Syariat agama yang mengatakan itulah orang yang mampu. Ya kecil Ustaz tu kan pitihnya. Awak nak ada pitih kes di ATM sama saja ya. Di kes kini tak ada nak sampai 3 juta, tapi di rekening lain. Sama, kita termasuk orang yang mampu. Maka oleh karena itu berkorbanlah kita. Mesti tiap tahun kita pribadi kita mungkin bisa bergiliran. Inilah yang disebut dalam mazhab Syafi'i sunnatun kifayah. Mungkin tahun ku awak, tahun besok orang rumah, tahun besok pula anak, tahun besok tu awak pula balik. Inilah yang dimaksudkan dalam mazhab Syafi'i al-ishtiraku fi thawbin jaizun. Ishtirak bersama-sama dalam pahala itu boleh. Tapi dalam niat tetap satu. Di sini Syekh Ali Jabir banyak dikomentari, banyak dikritik oleh ulama-ulama dari Jawa. Karena menurut Syekh Ali Jabir, salah pemahaman orang Indonesia selama ini dalam berkurban, kata beliau. Orang Indonesia 1 ekor kambing itu 1 saja dia, padahal bisa banyak-banyak. Kata Imam Bajuri jelas banyak tu pahalanya, sampai dapat pahalanya. Tapi kalau niat berkurban mesti 1. Buktinya 1 ekor onta dengan 7 orang berarti terbatas. 1 ekor sapi 7 orang, 1 ekor kambing 1 orang, pahalanya bisa dapat. Inilah yang dalam mazhab Syafi'i disebut dengan sunnatun kifayah namanya. Contoh, kita di masjid nih bersama-sama hari ini seperti ini duduk. Ada orang datang mengucapkan salam, assalamualaikum kata orang tadi. Yang mestinya salam itu tidak dianjurkan mesti untuk kita jawab, tapi umpama yang kita jawab assalamualaikum kata kita, karena kita sedang dalam majlis masalahnya. Kalau tidak sedang dalam majlis, umpama kita duduk-duduk saja, ada orang datang masuk, assalamualaikum kata orang yang satu tadi. Hukum menjawab salam apa? Wajib. Kalau nafaran binafarin, 1 dengan 1. Tapi yang masuk tu 1 mengucapkan salam, yang banyak di dalam ni wajib juga menjawab salam yang 1 tadi. Cukup 1 orang saja semuanya sudah mendapatkan pahala. Inilah yang disebut dengan sunnatun kifayah. Imam Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid menjelaskan detail betul itu. Kurban seperti itu juga. Yang berkurban di rumah itu kita,
anak isteri semua dapat pahala, dapat pahala. Tahun besok isteri yang berkorban, suami, anak semua dapat pahala, dapat pahala. Niat tetap satu orang, tapi ishtiraku fi thawb, berkongsi dalam pahala bisa. Kita berkorban pahalanya untuk amak kita, untuk ayah kita, untuk sanu, boleh, tapi yang niat korban kita. Gitu maksudnya. Bukan berarti satu tadi kemudian banyak niat di dalamnya. Tidak. Satu. Itu dia. Maka oleh karena itu, siapa kita yang menganggap diri kita mampu menurut kacamata fikih, lakukanlah. Siapa kita yang menganggap diri kita mampu menurut kacamata syariat, berkorbanlah. Kalau tidak, tengok tadi, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat solat kami. Hadza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian kita. Waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah.